Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ari Fitrianto dengan NIM akhir 4225 dari kelas F program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Jember Kampus Bondowoso. Pada praktikum kali ini, saya akan melakukan sebuah percobaan yang berkaitan dengan fotosintesis dengan tujuan 1. Membuktikan proses fotosintesis memerlukan cahaya serta klorofil. Yang kedua, membuktikan fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang ketiga, membuktikan fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Yang keempat, membuktikan pengaruh warna serta suhu terhadap proses fotosintesis. Yang kelima, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis pada tumbuhan. Alat dan bahan yang kita butuhkan pada praktikum kali ini yaitu terdiri dari 5 buah botol aqua plastik, 1 buah penggaris, 1 buah isolasi, 1 buah sendok makan, soda kue, tanaman hidrilla verticillata, dan 5 plastik jilid dengan warna merah, hijau, ungu, biru, dan kuning, serta alat penghitung, 1 buah termometer, dan 2 gunting, dan stopwatch menggunakan HP. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengukur tanaman hidrilla sepanjang kurang lebih 10 cm menggunakan penggaris. Kemudian kita masukkan tanaman ke dalam botol. Isi botol dengan tanaman hidrilla sebanyak 5 buah dengan ukuran yang sama, yaitu kurang lebih 10 cm. Kemudian kita beri air ke dalam botol. Namun sebelumnya kita ukur suhu pada air menggunakan termometer. Setelah diukur, kita masukkan air ke dalam botol. Letakkan tutup dan botol di dalam air agar tidak ada gelembung udara yang masuk. Kemudian kita beri isolasi pada tutup botol agar saat kita balik air tidak tumpah. Kemudian kita letakkan botol di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Kemudian kita atur waktu selama 3 menit dan kita hitung berapa banyak gelembung yang dihasilkan oleh tanaman. Setelah kita amati dalam waktu 3 menit, jumlah gelembung oksigen yang dihasilkan oleh tanaman berjumlah 9 dengan posisi botol berada di tempat yang gelap atau tidak terkena sinar matahari langsung. Selanjutnya, untuk percobaan di tempat yang terang, kita sediakan air sebanyak 1000 ml. Kemudian kita masukkan soda kue sebanyak setengah sendok teh ke dalam air. Lalu kita aduk. Kemudian kita masukkan air ke dalam botol. Selanjutnya kita ukur. Kita tutup botol. Usahakan saat menutup botol tidak ada gelembung udara yang masuk. Selanjutnya kita isolasi bagian tutup botol agar tidak ada air yang tumpah.
Selanjutnya, kita letakkan botol pada tempat yang terkena sinar matahari langsung. Kita amati berapa banyak gelembung oksigen yang dihasilkan. Setelah kita meletakkan botol di tempat yang terkena sinar matahari langsung selama 3 menit. Jumlah gelembung oksigen yang dihasilkan oleh tanaman dalam waktu 3 menit yang diletakkan pada sinar matahari langsung berjumlah 128 gelembung oksigen. Selanjutnya kita ulangi langkah yang telah kita lakukan, yaitu kita menyediakan air sebanyak 1000 ml yang diberi soda gulai sebanyak setengah sendok teh. Kita tuangkan kembali ke dalam botol yang telah berisi tanaman hidrilan. Kita cek suhu terlebih dahulu, dan saat menutup botol tidak ada gelembung udara yang masuk. Selanjutnya kita beri plastik jilid berwarna merah. Kita letakkan searah datangnya cahaya sinar matahari. Hitung banyaknya gelembung oksigen yang dihasilkan. Dalam waktu 3 menit menggunakan plastik jilid berwarna merah, gelembung yang dihasilkan berjumlah 187 dengan suhu 31 derajat. Pada plastik jilid berwarna kuning, gelembung yang dihasilkan berjumlah 382 dengan waktu 3 menit, suhu 31 derajat. Pada plastik jilid berwarna biru, jumlah gelembung yang dihasilkan berjumlah 126 dengan suhu 31 derajat. Jumlah gelembung yang dihasilkan yaitu 114 dengan suhu 31 derajat. Pada plastik jilid berwarna ungu, jumlah gelembung yang dihasilkan yaitu 185 dengan suhu 31 derajat. Pada percobaan kedua, kita membutuhkan alat dan bahan yang terdiri dari air, isolasi, gunting, sulfit, piring, alkohol 70%, larutan lugol, gelas kimia 250 ml, panci, daun yang sudah dibungkus dengan aluminium foil yang didiamkan selama 7 hari. Dan kompor. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuka balutan aluminium foil yang telah kita diamkan selama 7 hari. Untuk mempermudah, kita gunakan gunting. Setelah kita buka aluminium foil, kita rebus daun menggunakan panci dengan diisi air sebanyak 250 ml. Setelah itu kita tiriskan daun, lalu kita masukkan ke dalam larutan alkohol 70%. Kita tuangkan larutan alkohol 70% sebanyak 50 ml ke dalam gelas ukur. Kita masukkan daun yang telah kita rebus tadi ke dalam larutan alkohol 70% dengan 50 ml alkohol. Lalu kita rebus selama kurang lebih 3 menit. Usahakan gelas kimia yang kita rebus tidak menyentuh bagian bawah panci. Daun terlebih dahulu.
kita masukkan larutan lugol kira-kira 10 tetes ke dalam piring. Kemudian kita masukkan daun yang telah direbus alkohol ke dalam larutan lugol yang telah kita masukkan ke dalam piring. Amati perubahan yang terjadi dan catat pada tabel pengamatan. Sekian praktikum kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.